Hacker menggunakan kecerdasan buatan, AI, dan enkripsi dengan cara baru untuk membuat serangan siber lebih menyakitkan, menurut penelitian baru dari Microsoft. Serangan yang lebih tersembunyi sedang dirancang oleh hacker dengan menggunakan alat kecerdasan buatan yang telah lama beredar di pasaran dan chatbot generatif AI yang muncul tahun lalu, kata Tom Burke, wakil presiden korporat Microsoft untuk keamanan dan kepercayaan pelanggan. Cybercriminals dan negara-negara menggunakan AI untuk memperhalus bahasa yang mereka gunakan dalam serangan phishing atau gambar dalam operasi pengaruh, katanya. Sementara itu, perkembangan baru dalam ransomware menunjukkan hacker mengenkripsi data secara remote, bukan mengenkripsi di dalam jaringan yang diretas, kata Microsoft. Dengan mengirimkan file yang terenkripsi ke komputer lain, penyerang meninggalkan sedikit bukti dan membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk memulihkan. Sekitar 60% dari serangan ransomware yang dioperasikan manusia yang diamati oleh Microsoft dalam setahun terakhir menggunakan teknik ini. Alat AI dan enkripsi baru yang digunakan oleh hacker membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk membela jaringan mereka karena jumlah serangan meningkat. Serangan pengeluaran data umum, di mana hacker mencuri data dan menuntut pembayaran tebusan dari korban, meningkat 2 kali lipat antara November tahun 2022 dan Juni tahun 2023. Temuan peneliti Microsoft dalam analisis data yang dihasilkan dari 135 juta perangkat yang dikelola untuk pelanggan dan lebih dari 300 kelompok hacker yang mereka lacak. Selain itu, serangan ransomware yang dioperasikan oleh manusia naik 200% antara September tahun 2022 dan Juni, kata perusahaan tersebut dalam laporannya yang diterbitkan pada hari Kamis. Berbeda dengan serangan ransomware otomatis, serangan yang dioperasikan manusia disesuaikan. Hacker telah beralih untuk mencuri data dan menuntut tebusan sebagai imbalan untuk tidak membocorkannya, untuk menghasilkan uang karena banyak perusahaan telah semakin baik dalam memulihkan kerusakan akibat ransomware saja, kata Jake Williams, staf penelitian di IANS Research dan mantan hacker ofensif di National Security Agency. Kami benar-benar melihat lebih banyak pelaku ancaman beralih ke pemerasan, katanya. Perusahaan teknologi dan siber dengan cepat menambahkan kemampuan AI ke alat keamanan mereka, untuk melawan dengan senjata yang sepadan, kata Len Buss, Chief Executive Officer penyedia keamanan siber AI Deep Instinct. Pertempuran harus ditingkatkan, kata Buss. Pembelian Cisco Systems sebesar $28 miliar terhadap Splunk yang diumumkan pada bulan September mencerminkan pergeseran pasar siber, di mana investasi beralih ke perusahaan yang fokus pada penggunaan AI untuk mengelola keamanan dan risiko. Jabat Keamanan Siber dan Keamanan Nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan tentang risiko hacker menggunakan alat AI yang kuat untuk menyusup ke sistem korporat dan pemerintah, dan mengatakan bahwa pemerintah perlu mengembangkan teknologi AI untuk melawan serangan dari musuh asing. Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Jen Easterly, mengatakan pada bulan April bahwa potensi penggunaan alat AI generatif oleh cybercriminals dan hacker negara-negara adalah ancaman besar, dan tidak ada perlindungan hukum yang membatasi penggunaannya. Para eksekutif teknologi termasuk Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Bill Gates bertemu dengan Senator Amerika Serikat bulan lalu dalam sesi tertutup mengenai AI dan potensi regulasi. Hacker menggunakan model bahasa besar yang mirip dengan yang ada di alat generatif AI untuk mempercepat elemen-elemen serangan siber seperti menulis email phishing atau membuat malware, sehingga lebih mudah untuk melancarkan serangan, kata Lukas Olejenik, peneliti keamanan siber independen dan konsultan. Untuk melatih model khusus yang besar, model bahasa besar membutuhkan volume data yang besar. Beberapa tugas yang sebelumnya memerlukan tim orang, sekarang dapat dilakukan oleh individu tunggal, katanya. Diego Souza, Chief Information Security Officer produsen Cummins, mengatakan bahwa ia telah melihat peningkatan besar dalam email phishing yang terlihat autentik sejak alat generatif termasuk ChatGPT dari OpenAI muncul tahun lalu. Email sekarang meniru perusahaan dan orang sesungguhnya secara realistis, dan bahasa yang digunakan lebih meyakinkan daripada sebelumnya, katanya. Saya telah melihat beberapa phishing AI generatif yang benar-benar mengagumkan, ujar Souza. Cybercriminals dapat berlangganan layanan phishing bawah tanah dengan harga $200 hingga $1.000 per bulan, temukan Microsoft. Kelompok hacker yang canggih kemungkinan akan mulai bereksperimen dengan AI untuk memperhalus serangan yang telah diuji coba, kata Burt. Phishing, serta serangan penyemprotan kata sandi dan serangan kekerasan, metode untuk membobol akun yang dilindungi kata sandi, masih merupakan cara paling umum bagi hacker untuk menyusup ke sistem perusahaan. Apa yang hacker cari adalah, apa cara termurah untuk mendapatkan akses ke target kami, katanya.